Menantu Super. Bab 5411-5420. Bab 5411, menangkap ikan besar. Wu Yuan hanya beranggotakan beberapa lusin orang, namun dapat membentuk eksistensi yang relatif kompetitif dengan institusi besar seperti Wen Yuan yang beranggotakan puluhan ribu orang. Jadi, ini cukup untuk menunjukkan bahwa Wu Yuan punya sesuatu. Walaupun sampai batas tertentu tingkat Wu Yuan lebih rendah dibandingkan dengan Wen Wu Yuan, nyatanya setidaknya itu adalah standar Wen Wu Yuan, tidak jauh berbeda. Dan apa yang dimiliki Akademi Seni Bela Diri? Jumlahnya hanya sekitar 60 orang, dan budidaya prajurit individu mereka jauh lebih rendah daripada orang-orang dari Akademi Sastra. Jika bisa berstatus, bukankah ia mengandalkan otak pria berbaju putih ini? Bakat seorang jenderal tidak berarti ia bisa banyak berperang, juga tidak berarti ia adalah satu orang yang bertanggung jawab dan tidak bisa mengalahkan 10.000 orang. Secara relatif, bakat seorang jenderal lebih penting untuk perencanaan strategisnya. Dan yang lebih penting untuk bakatnya, mengelola. Dan yang jelas, pria berbaju putih adalah tipikal orang yang tidak pandai bertarung, namun memiliki otak dan tata letak yang unggul. Inilah alasan mendasar mengapa Blackwing sangat menghargai utusan khusus berbaju putih. Menarik, sangat menarik. Ini memang pengoperasian yang paling nyaman dan tercepat tanpa kehilangan terlalu banyak. Tetapi utusan, jika ini terjadi, kita perlu memperingatkan pemilik desa. Ya, kita punya banyak orang. Hanya saja kita tidak bisa menjatuhkan satu Han San Qian. Kita masih membutuhkan pemilik desa untuk melakukannya sendiri. Bukankah memalukan melakukan ini? Wen Wu Suangyuan dulu sering mengumpat di depan pemilik desa, tapi sekarang dia menamparkan wajahnya, bukankah itu lelucon? Ya, utusan, mohon pikirkan lagi. Namun, tidak lama setelah Hei Feng bahagia, banyak bawahannya yang langsung berdiri menentangnya. Utusan khusus berbaju putih itu tersenyum lembut dan memalingkan wajahnya ke satu sisi, dia sama sekali tidak mau memperhatikan para pecundang ini. Masing-masing orang lebih mempertimbangkan kepentingan atau kepentingannya sendiri, dibandingkan situasi secara keseluruhan. Padahal, inilah alasan mendasar mengapa ia enggan menerima terlalu banyak orang di Akademi Pencaksilatnya, karena ia tahu betul bahwa jika ada terlalu banyak orang maka akan terjadi kekacauan, dan jika terjadi kekacauan maka akan terjadi. Jadilah segala jenis burung patah. Oleh karena itu, seringkali, agar dapat menerapkan hal-hal tertentu, atau menjadi lebih tenang dari sudut pandangnya sendiri, dengan sifat manusia yang tidak terlalu rumit, lebih sedikit intrik dan rumor, sekolah seni bela dirinya memilih jalan dengan tidak memiliki lebih banyak tentara tetapi memiliki keterampilan lebih. Meskipun kebanyakan orang masih memilih Akademi Seni Liberal yang lebih baik dan lebih kuat, dia puas dengan Akademi Seni Bela Diri miliknya sendiri. Setidaknya masyarakat Wu Yuan selalu berpikiran sama. Sekalipun mati, mereka tidak akan pernah menyalahkan rekan satu tim atau siapapun. Mereka hanya akan berpelukan erat, bahkan mencari cara untuk melindungi rekan satu tim dengan nyawanya sendiri. Hei Feng juga melihat maksud dari utusan berpakaian putih itu, menghela nafas dan berkata, sekarang musuh sedang menghadapi kita, semuanya harus fokus pada situasi secara keseluruhan. Menurutku tidak memalukan untuk melapor kepada pemilik desa. Menurutku tidak memalukan jika seluruh desa berperang untuk menangkap Han San Qian. Aku hanya berpikir kita mengirim begitu banyak orang, menggunakan pasukan yang begitu besar, dan bahkan mempersiapkan ini jauh sebelumnya. Itu adalah sayang sekali Han San Qian tidak tertangkap pada akhirnya. Saudaraku, tidak peduli siapa yang benar atau salah, tidak peduli ide siapa yang bertentangan dengan kita, tidak masalah jika dia bukan salah satu dari kita. Yang penting tidak apa-apa jika musuh bersama semua orang adalah Han San Qian. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk sedikit, itulah salah satu alasan mengapa dia bersedia berhubungan baik dengan Hei Feng. Meskipun posisi Hei Feng di toko terkenal lebih tinggi darinya, dan orang-orang serta kekuasaan di tangannya juga lebih tinggi darinya, namun dia tidak menjadi sombong hanya karena hal tersebut. Sebaliknya, dia selalu sangat sopan dan baik hati. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang unggul. Melihat bawahannya terdiam, Hei Feng pun tahu bahwa semuanya telah berakhir. Lewati perintahku, tim akan membentuk-bentuk kipas, dan 3.000 Korea Utara dan Selatan perlahan mendekat. Di saat yang sama,
segera beritahu pemilik desa dan minta dia memindahkan ilusi tanah asli ke ladang gandum. Kami ingin menangkap ikan besar Han 3000. Ya. Bab 5412 putuskan alirannya. Di tempat misterius di ujung sana, pemilik desa juga segera menerima kabar dari utusan akademi. Kamu ingin aku memindahkan semua ilusi tempat sebenarnya ke ladang gandum? Dia bertanya, dan kemudian pikirannya mulai berputar cepat. Meski Han Sanqian memang cukup mumpuni dan bisa langsung memasuki tempat sebenarnya dari belakang, hal ini juga menunjukkan bahwa pemahamannya tentang bentukan melampaui perbandingan orang biasa. Tampaknya agak bodoh jika menjebaknya dengan formasi. Namun jika dipikir baik-baik, hal tersebut bukan tidak mungkin. Pertama-tama, Han Sanqian memang sangat kuat dan sangat mahir dalam taktik pertempuran, namun tidak mungkin dia bisa menyelesaikannya secara instan. Dan jika orang ini tidak dapat menyelesaikannya secara instan, dia pasti akan memasuki periode vakum relatif. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka dapat menggunakan ini sepenuhnya untuk menyerang Han Sanqian. Dengan bakatnya, meski Han Sanqian bisa menyelesaikannya secara instan, tidak perlu khawatir. Begitu ada lebih banyak formasi, semut pun bisa membunuh gajah. Mengapa mereka harus takut? Ini bukan tidak mungkin, tetapi ada risiko tertentu. Pemilik toko berpikir dengan hati-hati, jika sebagian besar formasi terkonsentrasi di ladang gandum, itu berarti tata letak tempat lain di toko terkenal itu akan menjadi seperti itu. Benar-benar mengganggu. Dengan kata lain, seluruh kekuatan kita telah digunakan untuk menahan Han Sanqian di ladang gandum. Begitu Han Sanqian bergegas keluar dari sana, pertahanan toko terkenal itu akan berada dalam kekacauan. Demi hari ini saja, yang dikorbankan adalah persiapan jangka panjang yang dilakukan toko-toko ternama saat ini. Oleh karena itu, jika gagal, akibatnya memang akan sangat menyedihkan, bahkan buruk, langsung mengobrak-abrik pertahanan yang semula relatif sempurna. Memang sangat menyakitkan jika tiba-tiba menghancurkan sistem pertahanan yang sudah dipersiapkan sejak lama. Ya, tapi jika kita ingin menangkap Han Sanqian, metode saat ini tidak akan berhasil. Han Sanqian sangat pintar dan dapat menggunakan medan untuk membuat respons berbeda. Setelah menghela nafas, pelayan itu juga sangat tidak berdaya. Segera setelah itu, dia memberitahu pemilik desa segala sesuatu tentang situasi di medan perang. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemilik desa, dia tidak berkata apa-apa dan memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Dia memiliki cara khusus untuk melihat situasi di ladang gandum secara real-time, namun masalahnya adalah dia tidak bisa mengawasi segala sesuatu di medan perang setiap saat. Dia punya banyak hal yang harus diatur, dan wajar jika dia melewatkan beberapa detail. Sekarang dia mendengar laporan dari pelayannya, mau tak mau dia merasakan sedikit kejutan di hatinya. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka bahwa dalam kesulitan seperti itu, Han Sanqian benar-benar bisa berbalik dan bermain seperti ini. Ini sungguh mengejutkan, dan di saat yang sama, saya harus mengagumi pria ini secara diam-diam. Mengubah dunia tidak lebih dari itu. Jika kita tidak menggunakan cara ini, akan terlalu sulit untuk menangkap Han Sanqian. Orang-orang di perguruan tinggi seni liberal diperlakukan seperti anjing oleh Han Sanqian, tetapi karena tempatnya terlalu besar, kita benar-benar tidak punya metode ini secara efektif dapat menangkap Han Sanqian. 3.000 tentara Han memang terlalu kuat, tapi sangat sulit untuk menghentikannya hanya dengan beberapa tembok manusia. Baiklah, saya akan mengirim orang untuk membentuk formasi ilusi. Di saat yang sama, saya juga akan melakukan beberapa gerakan pembunuhan rahasia sekitar kapan saja. Begitu sesuatu terjadi padamu, aku akan melakukan gerakan pembunuhan ini sesegera mungkin. Pada saat itu, kamu harus memberitahu Blackwing untuk segera mengevakuasi sebagian besar rakyatnya, hanya menyisakan beberapa prajurit tewas yang telah kami persiapkan sebelumnya untuk menghadapinya. Setelah gerakan membunuh dilepaskan, hal-hal itu tidak akan mempedulikan musuh atau teman. Hal-hal itu hanya membunuh semua makhluk hidup yang terlihat oleh mata mereka. Oleh karena itu, dari segi personel juga harus mundur, jika tidak maka kerugiannya akan semakin parah. Bawahanku mengerti. Silakan, saya akan membuat pengaturan yang sesuai untuk sisanya. Namun, fokus kami akan mengalihkan medan perang ke ladang gandum. Oleh karena itu, kalian di Akademi Seni tidak boleh membuat kesalahan apapun untuk saya.
Ingat tetaplah di sini, jika Anda perlu itu, datanglah kepadaku kapan saja, aku dapat memenuhi permintaan apapun yang kamu miliki, tetapi premisnya adalah kamu harus mendapatkan 3.000 Han untukku. Kalau tidak, saya jamin tidak ada seorang pun di perguruan tinggi seni liberal akan memiliki kehidupan yang baik, bahkan jika toko terkenal itu dihancurkan. Apakah Anda mengerti? Bawahannya terkejut saat mendengar ini dan buru-buru berlutut, saya patuh. Dia tahu betul bahwa pemilik desa tidak berusaha menakutinya, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Bab 5413 Tangkapan Besar. Bahkan jika toko-toko terkenal benar-benar hancur, kekuatan di balik toko-toko terkenal pasti membuat mereka mustahil untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, hanya ada satu cara, yaitu membunuh Han Sanqian. Bawahannya buru-buru dievakuasi. Saat ini, di ladang gandum, pasukan besar Akademi Seni sudah mengepung Han Sanqian semakin dekat. Han Sanqian juga memandang orang-orang ini dengan dingin, dia tahu betul apa yang pihak lain rencanakan. Namun, saat ini, dia tidak memiliki cara lain yang lebih baik untuk menghadapinya, dia hanya bisa memanfaatkan waktu ketika musuh mengelilinginya dan berusaha sekuat tenaga memikirkan cara untuk menghadapinya. Sayangnya dia tidak punya cara yang baik untuk menghadapi situasi ini. Tempatnya hanya akan semakin kecil, dan pengepungan musuh akan semakin ketat. Tidak mudah untuk menerobos sekarang. Kecuali, bergerak menuju area di luar area berbentuk kipas, tapi itu tidak ada artinya. Mereka akan selalu mengepung mereka kembali dengan tertib, dan jumlah orangnya banyak, sehingga sulit bagi Han Sanqian untuk mematahkan pengepungan. Melarikan diri terus-menerus hanya akan memakan diri sendiri, selain itu tidak ada lagi yang diinginkan. Oleh karena itu, Han Sanqian segera melepaskan ide tidak berguna ini. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Saat Han Sanqian berbicara, dia melihat utusan berbaju putih. Meskipun Han Sanqian tidak mendengar apa yang mereka katakan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini pasti yang mempunyai ide ini. Meskipun mereka baru saja bertukar kata setelah pertaruhan, Han Sanqian tahu bahwa pria itu adalah pria yang cerdas. Namun, jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda menyesal melepaskannya, Han Sanqian tidak menyesalinya sama sekali. Meski memang ada dugaan akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung, namun mereka juga telah menepati janjinya sesuai taruhan. Bagi Han Sanqian sendiri, itu hanyalah pemenuhan janji. Han Sanqian melirik ke ladang gandum di sekitarnya, melihat ke depan dan ke belakang, dan akhirnya melihat tempat yang relatif bagus tidak jauh dari tempat aman tempat Su Yingxia dan keduanya bersembunyi. Medan di sana tergolong tinggi, sehingga meskipun ada musuh yang datang, kalian tetap bisa memanfaatkan medan tersebut untuk menghadangnya. Terlebih lagi, jika dia berada dalam situasi putus asa, Han Sanqian dapat menggunakan semua yang dia miliki untuk melindungi Su Yingxia dan Xiao Tao agar tidak pergi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian sudah mengambil keputusan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke sana dengan cepat. Ketika tim sekitar melihat ini, mereka tidak panik sama sekali, mungkin bagi mereka, Han Sanqian sudah diduga akan melarikan diri. Tim juga dengan cepat menyesuaikan arahnya, lalu bergerak menuju Han Sanqian selangkah demi selangkah. Pada saat ini, pria yang baru saja melaporkan berita tersebut juga bergegas kembali dan memberitahu Hei Feng secara detail tentang perintah dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pemilik desa. Setelah mendengar ini, Hei Feng mengangguk dan memandang utusan kulit putih itu, pemilik desa telah menyetujui tindakan kita. Selain itu, medan perang utama akan dipindahkan ke pihak kita. Namun, ada syaratnya, yaitu kita harus memenangkan Han Sanqian, jika tidak, kita semua akan. Hei Feng memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, tidak peduli apakah medan perang utama ada di sini atau tidak, jika kita gagal, saya khawatir hasilnya tidak akan bagus. Iya saudaraku, jadi sekarang kita tidak punya jalan keluar lain. Yang harus kita lakukan adalah mengesampingkan semua keluhan, lalu berpelukan erat dan berjuang bersama. Setelah mengatakan ini, Hei Feng akhirnya punya alasan untuk mengucapkan kata-kata yang tegas kepada utusan kulit putih itu. Dengarkan aku dengan jelas. Mulai sekarang, tidak peduli siapa dia, aku harus menghadapi Han Sanqian dengan satu hati. Jika ada yang membuatku curiga satu sama lain lagi, maka maafkan aku harus mengirimnya ke barat.
Musuh kita hanya satu, yaitu Han San Qian. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak memiliki pengkhianat, karena nasib kita sama, yaitu jika kita tidak dapat menangkap Han San Qian, semua orang akan mati. Aura kuat angin hitam meraung dengan marah, dan mereka yang baru saja memikirkan sesuatu memilih untuk tetap diam. Mereka semua tahu bahwa sekarang semua orang adalah belalang di tali. Jika masalah eksternal tidak dapat diselesaikan, maka semuanya sia-sia. Tentu yang terpenting pendapat mereka disetujui oleh pemilik desa. Artinya cara yang benar, kalau terus difitnah, mereka hanya menganggap umurnya terlalu panjang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menangani Han San Qian bersama-sama. Bab 5414 agak menyedihkan. Dengarkan perintahku dan gerakkan seluruh pasukan. Ya. Mengikuti perintah Hei Feng, pasukan perlahan mendekati Han San Qian lagi. Dan Han San Qian juga dengan cepat terbang ke rumah jerami tempat Su Yingxia berada. Dia tanpa sadar memeriksa rumah jerami itu dengan kesadaran spiritualnya, tetapi yang membuatnya sangat bingung adalah aura Su Yingxia dan Xiao Tao tidak ada di rumah jerami itu. Kemana kamu pergi? Han San Qian bingung, reaksi bawah sadar pertamanya adalah Su Yingxia seharusnya membawa Xiao Tao dan bersembunyi di tempat lain. Kecil kemungkinan dia akan ditangkap. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Su Yingxia ada di sana. Jika ada yang ingin menangkapnya, mereka tidak akan bisa melakukannya secara diam-diam, tetapi pasti akan membuat keributan besar. Tapi tidak ada gerakan, yang berarti kemungkinan ditangkapnya Su Yingxia hampir nol, lebih masuk akal kalau dia bersembunyi. Bersembunyi di tempat yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Namun, karena dia bersembunyi di tempat yang aman, Han San Qian tidak perlu terlalu khawatir, dan menilai dari situasi saat ini, Han San Qian tidak punya banyak waktu untuk menemukan Su Yingxia. Setelah sekadar terbang ke tempat yang lebih tinggi, ia langsung mengambil posisi dan bersiap menghadapi musuh. Butuh sedikit waktu bagi pasukan besar untuk tiba, dan selama waktu ini, Han San Qian hampir sepenuhnya mengamati daerah sekitarnya dan memilih lokasi terbaik. Han San Qian, jika kamu pintar, menyerah saja dan tangkap dia. Jika tidak, aku jamin kamu akan mati dengan cara yang sangat buruk. Benar, Han San Qian, menyerahlah. Pasukan besar dengan cepat mengejar dan mengurangi bentuk kipas seminimal mungkin. Pindahkan saja selusin atau 20 meter lebih jauh, dan Han San Qian akan dikelilingi sepenuhnya oleh mereka. Pada saat itu, strategi mereka akan efektif sepenuhnya. Han San Qian tersenyum lembut, sepertinya jika saya menyerah, saya tidak akan mati. Jika menurut saya itu benar, Anda membujuk saya untuk menyerah karena Anda ingin memberi Anda waktu, bukan? Mendengar ini, beberapa orang tiba-tiba tidak bisa menyembunyikan kepanikan di mata mereka. Namun utusan angin hitam dan putih memiliki pandangan yang tegas dan tidak terpengaruh sama sekali. Hei Feng awalnya ingin kembali, tetapi dihentikan oleh utusan khusus berbaju putih, dan dia tersenyum tipis. Han San Qian memang Han San Qian. Anda dapat mengetahui apa yang ingin kami lakukan dalam sekejap. Kami tidak ada niat untuk menyembunyikannya darimu. Ya, kami hanya menunggu sebentar. Apakah ada mekanisme di ladang gandum? Han San Qian tersenyum lembut, kamu ingin menangkapku untuk memancing di kering, jadi yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengumpulkan peta ini. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berencana membawa beberapa formasi hantu di dekatnya, kan? Kamu bahkan tahu ini. Utusan berpakaian putih itu tidak bisa menahan tawa. Apakah sulit ditebak? Han San Qian tersenyum menghina, tanah sebenarnya sangat tidak dapat diakses, yang berarti ada banyak formasi hantu di sekitarnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengelilingi saya, pasti tidak mungkin untuk mengurangi luasnya. Tanah itu. Bukankah cara paling sederhana dan efektif menggunakan susunan ajaib untuk menghentikanku? Utusan khusus berbaju putih tertawa dan tidak bisa menahan tepuk tangan pada Han San Qian. Han San Qian memang Han San Qian. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Kami hanya bergerak sedikit, tetapi Anda benar-benar dapat menggunakannya untuk mengambil kami semua. Niatnya sudah bisa ditebak dengan jelas. Hei Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya, itu benar. Pantas saja Han San Qian bisa membalikkan keadaan. Ternyata di level taktis, kamu setidaknya sudah beberapa level di depan yang lain.
Kamu bisa bergerak ketika mendengar angin. Kamu memang sangat kuat. Begitu orang lain bergerak, dia tahu apa yang ingin mereka lakukan, yang berarti bahwa pada level taktis, dia sepenuhnya mengambil inisiatif tingkat tinggi. Semuanya selangkah lebih maju dari yang lain, atau bahkan selangkah lebih maju, akibatnya orang lain tidak bisa bermain-main dengannya. Namun, Han San Qian, ini mungkin jalan buntu, kan? Utusan khusus berbaju putih tersenyum lembut, jika tidak, Anda seharusnya mengambil langkah besar, tetapi sekarang, saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa menghadapinya. Jadi, menurutku meskipun kamu pintar, kamu mungkin tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Han San Qian tersenyum tipis, kamu sangat pintar. Kamu menggunakan metode ini untuk menghadapiku. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun di depan orang pintar. Jadi, seperti yang kamu katakan, aku punya tidak ada pilihan sekarang. Tapi, bab 5415 ikan terdampar. Namun, bukan berarti kamu bisa menangkapku semudah yang kamu kira. Meskipun aku ikan, aku adalah ikan bergigi. Mendengar hal itu, utusan berpakaian putih itu tertawa, kamu tidak hanya mempunyai gigi, tetapi kamu juga seekor ikan yang berduri. Siapapun yang ingin menyentuhmu akan ditutupi duri. Apakah saya benar? Aku sangat menghargaimu, termasuk kakak laki-laki di sebelahku, Blackwing. Utusan khusus berbaju putih masih sangat pandai dalam melakukan sesuatu, dia tahu bahwa wilayah di sini ditentukan oleh Akademi Sastra, jadi dia telah terjerat dengan Han San Qian, yang agak sok. Mendorong Hei Feng keluar kali ini juga membuat Hei Feng menjadi pusat perhatian. Hei Feng tersenyum pada Han San Qian, ya, di mata kami, kamu adalah ikan yang besar dan agresif. Bahkan jika kamu terdampar, kamu tidak akan pernah tergeletak tak bergerak di tanah. Kami siap menghadapi banyak korban, tapi kami pasti akan memenangkan Anda. Han San Qian tersenyum dan melihat sekeliling. Meskipun lingkungan sekitarnya tampak sangat sepi, Han San Qian dapat merasakan ada sesuatu yang mendekatinya dengan cepat. Jika tebakannya benar, seseorang seharusnya mulai memaksakan berbagai formasi hantu ke arahnya. Sepertinya kamu tidak punya banyak waktu untuk ngobrol denganku, kata Han San Qian sambil tersenyum. Han San Qian, yang kami inginkan adalah Pangu Aks. Jika kamu benar-benar mau menyerah dengan patuh, aku jamin kamu bisa hidup lebih lama. Hei Feng berkata, saya utusan khusus Akademi Sastra. Saya bukan satu-satunya satu di toko ini. Dikatakan bahwa satu orang lebih rendah dari 10.000 orang, tapi setidaknya masih memiliki bobot. Saya akan berbicara baik-baik dengan pemilik desa. Saya jamin Anda bisa hidup lebih lama dengan kepala Anda. Bagaimana menurut Anda? Han San Qian tersenyum dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, Han selalu menjadi pria yang tangguh, jadi sulit baginya untuk tunduk pada siapapun atau berkompromi dengan siapapun. Daripada menyerah, aku lebih baik mati bertarung di sini. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku akan memberimu cukup waktu untuk mengelilingiku, lalu aku akan melawanmu lagi. Hei Feng mengerutkan kening dan sedikit terkejut, Han San Qian, apakah kamu benar-benar percaya diri? Apakah kamu berani memberi kami waktu? Bagi Han San Qian, tidak peduli bagaimana dia melawan, hasil akhirnya pastilah formasi hantu yang mengelilinginya. Tapi itu akan menghabiskan energinya sendiri. Yang paling penting adalah setelah pertarungan, akan sangat sulit baginya untuk memperhitungkan sedikit perubahan di sekelilingnya. Ini juga berarti bahwa dia mungkin tidak mengetahui seberapa dekat dia dengan formasi hantu tersebut, seperti orang buta yang meraba-raba. Itu sebenarnya hanya akan lebih berbahaya. Sebaliknya, beri mereka waktu agar mereka dapat merasakan perubahan di sekitar mereka dan mencoba untuk mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Setidaknya ketika berhadapan dengan musuh, dia dapat memiliki gambaran kasar tentang kedudukannya dan bentukannya. Kedudukan hukum. Dalam kondisi yang paling terbatas, cobalah untuk tidak menghadapi formasi hantu tersebut, dan cobalah untuk memberikan perlawanan yang lebih besar. Jika saya tidak percaya diri, bagaimana saya bisa menahan pasukan 2 juta orang? Beraninya saya datang ke toko terkenal Anda seperti Tiger Mountain meskipun mengetahui bahwa ada harimau di toko terkenal Anda. Han San Qian berkata sambil tersenyum lembut. Selain dendam pribadi,
Aku, Hei Feng, sangat mengagumimu sebagai seorang laki-laki, Han San Qian. Sungguh suatu kehormatan bagiku, Hei Feng, untuk melawan orang sepertimu dalam hidup ini. Namun, aku selalu percaya pada kepercayaan diriku sendiri. Itu segala sesuatunya tidak akan berhasil ketika dihadapkan pada kesenjangan yang nyata. Formasi kami sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih telah memberi kami lebih banyak waktu untuk bersiap, sehingga kerugian kami berkurang banyak lagi. Sekarang, saatnya memamerkan pedangmu. Wow! Orang-orang di Akademi Sastra secara kolektif mengeluarkan senjata mereka, dan cahaya dingin dari senjata itu tiba-tiba menyala. Membunuh. Semua orang berteriak serempak dan momentumnya cemerlang. Han San Qian tersenyum lembut dan mengeluarkan pedang panjang di tangannya, siap berangkat. Bab 5416 saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Mengikuti perintah Hei Feng, seluruh musuh berbentuk kipas menyerang Han San Qian dengan tertib. Sekalipun mereka sekarang melakukan serangan balik besar-besaran, meskipun mereka memiliki pasukan dan kuda yang kuat, mereka harus tetap mengakui bahwa mereka juga sangat berhati-hati. Mengenai penyerangan terhadap Han San Qian, mereka tetap memilih formasi tetap. Para prajurit di lantai pertama dan kedua saling menyerang dan bertahan, dan mereka menekan satu demi satu, membentuk barisan formasi ofensif seperti gelombang dan duri. Sejujurnya, akan sulit bagi Han San Qian menemukan kelemahannya dengan cara ini. Namun, segalanya telah mencapai titik ini, dan dia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya cara saat ini adalah berjuang sampai akhir. Energi hitam Han San Qian bangkit kembali, matanya menjadi merah darah, dan rambutnya seketika memutih, lalu ia terjun langsung ke musuh seperti binatang buas. Pertarungan telah sepenuhnya dimulai. Untuk sesaat, cahaya pedang dicocokkan dengan bayangan pedang, api membubung ke langit, dan berbagai mantra dibombardir, dan seluruh ladang gandum diledakkan seluruhnya. Sekarang, biarkan orang-orang kita mengkonsumsi Han San Qian Yibo dulu. Dia dikelilingi oleh berbagai formasi hantu. Dia hanya bisa gigit peluru dan membunuh secara acak dalam formasi kita. Pasti akan terjebak di area yang semakin kecil, dan pada akhirnya kita akan terjebak di tempat yang kecil. Hei Feng akhirnya merasa lega. Utusan khusus berbaju putih juga mengangguk, kami ingin pasukan berjuang lebih keras. Apakah kamu khawatir untuk kembali ke titik awal semula? Artinya, saat Han San Qian berurusan dengan kita sendirian, dia akan menggunakan api yang naik dari tanah untuk menyerap energi kita. Ya, kita tidak tahu seberapa kuat metode itu, atau berapa banyak energi yang diserap dari kita, atau berapa lama orang ini bisa bertahan. Jadi, agar kita bisa mendapatkan penjelasan dengan pemilik desa secepatnya, atau untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, saya sarankan kita meningkatkan serangan kita. Hei Feng mengangguk, apa yang Anda katakan masuk akal. Setelah kita memperkuat serangan kita, bahkan jika Han San Qian mencoba menggunakan apa yang disebut api bumi untuk menyerap kita lagi, konsumsinya harus lebih besar daripada penyerapannya. Dengan cara ini, kita itu bisa juga menghancurkan pertahanannya lebih cepat. Selain itu, semakin besar serangannya, semakin cepat Han San Qian akan dipojokkan oleh kita. Apakah kamu keberatan? Hei Feng melihat bawahan di belakangnya. Kelompok bawahan ini semuanya mengeluh tentang utusan khusus berbaju putih, jadi sekarang mereka ditanya lagi, itu adalah tanda kritik dan rasa persatuan. Mereka harus memahami dan mengingat secara mendalam betapa pentingnya persatuan. Para bawahan yang baru saja dididik belum lama ini tidak berani berkata apa-apa saat ini, mereka semua menundukkan kepala dan menggelengkan kepala. Saya tidak keberatan. Kami juga berpendapat bahwa kedua utusan khusus itu benar. Dalam situasi saat ini, serangan terhadap Han San Qian harus ditingkatkan. Melihat reaksi anggota gengnya, Hei Feng akhirnya menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Bagus sekali, begitulah seharusnya. Hanya ketika kita semua bekerja sama, kita bisa memelintir menjadi tali rami sungguhan dan mampu melawan musuh kuat manapun. Setelah Hei Feng selesai berbicara, dia melihat ke arah Han San Qian, beri saya perintah agar pasukan membentuk formasi kedua, menjalankan taktik kedua, dan mempercepat level 1. Ya. Bawahan disuruh mundur, setelah beberapa saat terdengar suara gendang yang aneh namun sangat berirama dari belakang.
Meskipun seluruh perguruan tinggi seni liberal memiliki jumlah orang yang banyak, semua pelatihan ditargetkan dan terorganisir. Lebih dari 80.000 orangnya dapat membentuk beberapa formasi untuk menghadapi segala bentuk kompleks. Pada saat yang sama, setiap formasi memiliki frekuensi serangan dan pertahanan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan respons yang berbeda. Tanpa menyombongkan diri sama sekali, meskipun sistem yang rumit ini terdengar sangat menakutkan, setelah pelatihan selesai, akan sangat merepotkan musuh manapun. Terlalu banyak perubahan dan terlalu banyak ritme, Anda mungkin beradaptasi dan bahkan menemukan kekurangannya dengan susah payah. Namun dalam sekejap mata, itu benar-benar berubah ke mode lain. Dengan cara ini akan menjadi siklus baru. Kuncinya adalah beberapa formasi cocok dengan beberapa ritme, dan sebenarnya bisa membentuk kombinasi lain yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, jika ingin menggunakannya satu persatu, mungkin harus menggunakan puluhan bahkan puluhan ribu. Ini hampir tidak realistis. Sebenarnya hanya ada satu cara terbaik, yaitu menyelesaikannya dengan susah payah. Bab 5417 Penjelasan sulit. Namun solusi yang sulit jelas membutuhkan harga yang mahal, dan apa yang Anda dapatkan sebagai imbalan atas harga tersebut kemungkinan besar tidak sesuai dengan apa yang Anda bayarkan. Tapi Han Sanqian tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa gigit peluru dan menggunakan kekuatan kasarnya untuk terus-menerus menyerang formasi lawan. Tapi semakin Han Sanqian bertindak seperti ini, musuh jadinya semakin tenang. Segera, situasinya perlahan mulai berubah sedikit. Meskipun Han Sanqian masih bersikeras untuk tetap di tempatnya, terlihat jelas bahwa dia mulai menjadi sedikit pasif. Di sisi lain, pasukan musuh tetap stabil seperti anjing tua, dan melakukan putaran transisi ofensif dan defensif secara tertib. Han Sanqian langsung menyebarkan api dan bertarung langsung dengannya. Ini adalah perang yang memakan waktu. Bagi kedua belah pihak, sejak saat ini adalah tarik-menarik, dan kedua belah pihak bersaing untuk melihat siapa yang lebih sabar. Han Sanqian mencoba yang terbaik untuk mengatur pernapasannya, mengendalikan ketidaksabaran batinnya, dan mengatasinya. Di dalam terowongan, Xiao Tao sudah tertidur sambil mencondongkan tubuh ke samping. Saat dia membuka matanya, sudah ada terowongan yang dalam di depannya. Terowongan itu dalam dan tidak berdasar, namun Anda bisa merasakan bahwa terowongan itu sendiri sangat dalam dari semburan udara dingin yang datang dari dalam. Saudari Yingxia. Xiao Tao memanggil dengan lembut. Suaranya sangat lembut, tapi beredar di koridor, bergema dengan gema yang teredam. Tidak ada gerakan dari Su Yingxia, yang membuat Xiao Tao mau tidak mau bangkit dan berjalan menuju koridor. Di dalam gelap, dan Anda hampir tidak dapat melihat jari-jari Anda. Namun, di dalamnya sangat sejuk, sehingga Anda tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Xiao Tao sedikit takut, tapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih dalam. 1 meter, 2 meter, 10 meter, bahkan 20 atau 30 meter. Dalam keadaan normal, jarak ini sebenarnya sangat pendek, namun dalam kegelapan, masih sangat jauh bagi Xiao Tao untuk bergerak maju dan berani. Setelah berjalan agak jauh, Xiao Tao sudah merasa tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya, dia merasakan sesuatu di depannya. Dia dengan berani berjalan mendekat. Setelah meminumnya, detik berikutnya, dia langsung menyentuh sesuatu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang terjadi sebelum dia berteriak ketakutan. Untungnya, sebuah tangan dengan cepat menutup mulutnya. Setelah itu, lampu api juga menyala, dan Su Yingxia buru-buru memberi isyarat diam ke arahnya. Saudari Yingxia, kamu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu membuat Xiao Tao takut sampai mati. Xiao Tao sedikit takut, tapi jelas merendahkan suaranya. Dia tidak memiliki kultivasi, jadi rasa takut adalah hal yang normal. Namun ketika Su Yingxia muncul dan memintanya untuk tidak berbicara, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dirinya tetap tenang. Ini mungkin tidak sulit bagi orang biasa, tetapi baginya ini sudah merupakan operasi yang sangat ekstrim. Su Yingxia sedikit mengernyit, jangan bicara, dengarkan baik-baik. Kedua wanita itu terdiam, dan Xiao Tao juga mengangkat telinganya dengan patuh. Seiring dengan keheningan di dalam terowongan, semburan ledakan segera mulai terngiang di telinga, dan di saat yang sama, terdengar semburan suara benturan senjata.
Apakah ada perkelahian di luar? Xiao Tao bertanya dengan cemas. Su Yingxia mengangguk, tapi bukan itu intinya. Hampir tidak dapat dihindari bahwa Han Sanqian akan bertarung dengan mereka. Kunci sebenarnya adalah suara benturan senjata di atas. Kami berada beberapa meter di bawah tanah. Menurut akal sehat, suara ledakan di atas sangat normal, tapi suara benturan antar senjata tidak seperti yang seharusnya. Toh ini bukan perang yang melibatkan ribuan pasukan, juga bukan langsung membunuh orang dengan senjata dingin, sehingga nyatanya tidak akan terlalu banyak terjadi benturan antar senjata. Yang lebih mereka minati adalah konfrontasi antar mantra. Dan dalam hal ini, terjadi banyak ledakan, dan suara senjata lebih mudah untuk ditutupi. Tentu saja, poin lainnya adalah mereka berdua sekarang berada di bawah tanah, dan banyak lumpur menutupi kepala mereka, yang juga akan menghalangi suara. Apa maksudnya ini? Xiao Tao tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Su Yingxia. Bagaimanapun, dia bukan Han Sanqian, dan dia tidak memiliki pemahaman diam-diam antara Han Sanqian dan dia dapat langsung memahami arti spesifiknya hanya dengan satu ketukan. Ini menunjukkan bahwa kita sudah sangat dekat dengan medan perang sebenarnya di atas, dan pertarungan bahkan dimulai tidak jauh di atas kepala kita. Hanya dengan cara inilah suara sambungan senjata dapat terdengar, jika tidak, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Maksudmu, Saudara Sanqian akan memukul kita tepat di atas kepala kita. Bab 5418 Darurat. Ya, kata Su Yingxia. Tapi bukankah kakak Sanqian pergi jauh sebelumnya? Dia sengaja mengalihkan musuh. Sekarang, bagaimana dia bisa tiba-tiba menyeret kita ke atasnya? Xiao Tao tidak takut mati. Xiao Tao hanya khawatir Sanqian akan menjadi musuh. Saudara Qian dalam bahaya, jadi dia datang kepada kita untuk meminta bantuan. Xiao Tao bertanya dengan cemas. Apakah ini mungkin? Tentu saja ada. Namun bagi Su Yingxia, Han Sanqian tidak akan melakukan ini. Dia mengenal Han Sanqian dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Han Sanqian adalah tipe orang yang tidak akan pernah membiarkan orang lain berbagi beban meskipun dia menderita sendirian. Terkadang dia tipikal pria dewasa, jika langit runtuh, dia harus menahannya. Dia akan melindungi semua orang yang ingin dia lindungi. Oleh karena itu, meskipun Han Sanqian tidak dapat bertahan lagi, mengingat karakternya, dia akan mati jauh, karena takut orang yang dia sayangi akan melihatnya mati. Dia juga akan menghilangkan bahaya dan berusaha membuat orang-orang yang ingin dia lindungi lebih aman. Oleh karena itu, pada dasarnya dia dapat menghilangkan kekhawatiran ini. Adikmu Sanqian tidak akan melakukan ini. Saya memahami karakternya. Kalau begitu Sister Yingxia, menurut Anda mengapa Brother Sanqian akan memimpin orang kepada kita? Xiao Tao bertanya dengan bingung. Oleh karena itu, Su Yingxia sebenarnya tidak memiliki jawaban pasti pada awalnya. Saya tidak tahu untuk sementara waktu. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, saya juga perlu menebak, tapi saya yakin Han Sanqian melakukan ini karena alasannya sendiri. Namun, Su Yingxia juga sedikit bingung, apa yang sebenarnya dilakukan Han Sanqian. Apa niatnya? Terlalu sulit untuk ditebak. Saudari Yingxia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Su Yingxia tiba-tiba mengendurkan keningnya dan tersenyum pada Xiao Tao. Dengan kemampuan kakakmu Sanqian, meskipun ada banyak orang di sisi lain, sangat mustahil untuk menaklukkannya dalam waktu singkat. Pertempuran ini akan berlangsung setidaknya 1 atau 2 hari. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, jadi cara terbaik adalah mengisi ulang baterai kita. Isi ulang bateraimu. Hanya tidur, Su Yingxia tersenyum. Tapi bolehkah aku tertidur di sini? Wajah Xiao Tao agak malu, belum lagi betapa khawatirnya dia terhadap keselamatan Han Sanqian di dalam hatinya, hanya suara ledakan yang terus-menerus di atas membuat orang tidak bisa tidur. Bagaimana saya bisa tidur di sini? Su Yingxia salah paham dan dengan lembut meletakkan api di tangannya ke sisi koridor, dan api itu tiba-tiba berdiri di dinding. Api itu seperti lampu. Lupakan kalau kamu takut gelap. Kamu bisa tidur sekarang, kan? Xiao Tao menggelengkan kepalanya, Saudari Yingxia, bukan itu maksudku. Su Yingxia menyela, apapun yang terjadi, kamu harus istirahat yang cukup, tahu? Bagaimana denganmu? Saya ingin menggali lebih dalam.
Meskipun saya tidak tahu apa maksud San Qian sekarang, pertempuran baru saja dimulai. Saya masih punya waktu untuk menebak apa yang ingin dilakukan Han San Qian. Jadi, saya akan melakukan sesuatu sambil memikirkannya. Terkadang, tahap terakhir dari hubungan kedua pasangan begitu menakutkan. Mereka jelas tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain, namun mereka selalu merasakan arah yang umum dan tidak jelas. Sama seperti Su Yingxia, dia secara tidak sengaja ingin menggali terowongan ke dalam tanah sebanyak mungkin. Bagaimana dia tahu bahwa tindakan yang tidak disengaja ini akan membawa penyelamatan penting bagi pasangan tersebut? Beberapa hal ditakdirkan untuk mempengaruhi tindak lanjut secara langsung sejak awal, dan memiliki hasil akhir sejak awal. Di sisi lain, Han San Qian juga dengan panik menangkis musuh. Han San Qian yang sudah tidak peduli lagi, fokus pada pembunuhan acak dan serangan sengit. Meskipun penduduk Wenyuan menyerang dalam formasi yang terus berubah, kerugian mereka terus meningkat dalam menghadapi serangan langsung dan mendominasi Han San Qian. Namun, secara keseluruhan, peningkatan semacam ini sangat kecil dan sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh Hei Feng dan pihak lain di Akademi Sastra. Tampaknya mereka juga berencana untuk terlibat dalam perang gesekan yang panjang, dan mengetahui bahwa pertempuran ini tidak akan semudah yang dibayangkan, sehingga mereka langsung mengirimkan orang untuk mendirikan tenda sementara tidak jauh dari situ. Tendanya sangat sederhana. Mungkin kelompok orang ini sudah bersiap bahwa tenda itu akan dihancurkan oleh Han San Qian kapan saja. Lagi pula itu hanya sarang sementara. Bab 5419 malam ini terlalu panjang. Sedangkan untuk bawahannya, ada juga yang bergantian. Mereka semua berada di sisi terluar dan pada dasarnya tidak mempengaruhi keseluruhan situasi pertempuran. Istirahat mereka juga sangat sederhana, cukup bermeditasi di tempat. Pada saat yang sama, seseorang secara diam-diam akan mengirimi mereka beberapa persediaan penting untuk perbekalan. Meskipun Han San Qian meliriknya selama pertempuran, dia makan pasta yang sangat biasa. Namun setelah melihat perbedaan dari gandum ini, Han San Qian tahu betul bahwa gandum tersebut seharusnya menjadi suplemen penting untuk mengisi kembali energi sebenarnya dalam tubuh mereka. Pihak lain sepertinya takut Han San Qian akan langsung merampoknya, jadi jumlah yang dia berikan setiap kali sangat kecil, dan tindakannya juga sangat terselubung. Faktanya, Han San Qian sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Dia tahu betul bahwa jika dia langsung menyerang orang lain untuk memotong makanan mereka, dengan puluhan ribu orang yang saat ini mengganggunya, dia pasti akan mendapati dirinya berada dalam situasi yang lebih putus asa. Oleh karena itu, kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang bagus. Yang sebenarnya harus dia lakukan sekarang adalah menstabilkan pikirannya. Jika dia bertarung di sana dan musuh beristirahat, mentalitas banyak orang dengan sendirinya akan mudah terpengaruh. Han San Qian ingin menghilangkan pengaruh negatif tersebut, sehingga ia dapat menghadapinya dengan mentalitas yang relatif normal semaksimal mungkin. Han San Qian adalah ahli dalam bidang ini, dan dia dengan cepat menghadapi semua yang dia hadapi dengan mentalitas yang relatif normal. Dan pertempuran ini, sejak saat ini, memasuki tarik-menarik yang sangat panjang. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Bagi Zhou Yong dan orang lain di dalam toko terkenal itu, hari sudah subuh. Meski sudah menyediakan semua penyamaran untuk Han San Qian, ia malah menjelaskan kepada teman-temannya kenapa Han San Qian tidak kembali. Namun, Han San Qian belum kembali terlalu lama. Dia sangat mengkhawatirkan Han San Qian. Tentu saja, dia juga bisa mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia terlibat. Jika ada yang tidak beres dengan Han San Qian, risikonya akan sangat tinggi baginya. Begitu dia diidentifikasi berada di partai yang sama dengan Han San Qian, Zhou Yong masih akan berada dalam situasi kerugian besar. Ia tidak mengkhawatirkan risiko ketika berinvestasi pada hal semacam ini, namun risikonya memang terlalu tinggi saat ini. Untungnya, hingga fajar, sepertinya tidak terjadi apa-apa di toko terkenal itu, dan setelah tengah malam, pintu toko terbuka tepat waktu. Pengurus rumah tangga dari toko terkenal itu secara pribadi membawa sekelompok pelayan dan mengadakan pesta perpisahan untuk mereka. Sepertinya, seolah-olah aku minum terlalu banyak tadi malam, dan semuanya hanyalah ilusi. Toko terkenal itu begitu tenang, seolah hilangnya Han San Qian tidak menimbulkan keributan. Dengan suasana hati seperti itu,
Zhou Yong dan pasukannya akhirnya meninggalkan toko terkenal itu. Namun, sekitar 10 mil jauhnya dari toko terkenal itu, dia berhenti. Kenapa kamu berhenti? Karena Cao Sui mengandalkan keluarga Zhou dan kedua keluarga itu adalah saudara, mereka secara alami berkumpul dan pergi bersama. Melihat Zhou Yong tiba-tiba menghentikan tim, Cao Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan aneh. Ini agak aneh. Toko terkenal itu sepertinya terlalu sepi, bukan? Han Sanqian menghilang begitu lama, mustahil sebuah toko terkenal tidak bereaksi sama sekali dalam waktu yang lama. Maksudmu, toko terkenal itu nampaknya tenang sekarang, tapi nyatanya itu menunjukkan adanya arus bawah dan bahkan turbulensi di dalamnya. Kata Cao Sui Dao. Zhou Yong mengangguk, itu sangat mungkin. Dengan Tuan Su, saya bertaruh dan mengambil risiko. Masalah ini telah lama dibiarkan sia-sia. Sejujurnya, saya agak gelisah. Apa yang kamu rencanakan? Ngomong-ngomong, tidak ada hal lain yang terjadi di rumah akhir-akhir ini. Aku ingin menunggu di sini dan melihat apa yang terjadi. Tapi kita sangat dekat, aku khawatir. Cao Sui berkata dengan sedikit cemas, toko terkenal itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini dan membiarkan kita pergi. Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa kita sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam, tapi aku hanya tidak mau mereka hanya berselisih dengan kita. Kita begitu dekat, aku khawatir. Aku punya cara. Zhou Yong memandang Cao Sui dengan misterius, apakah kamu masih ingat sesuatu? Bab 5420 bersembunyi. Apakah kamu masih ingat kata-kata terakhir ayahku? Meskipun ayah Zhou meninggal lebih awal, Cao Sui dan Zhou Yong memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, dan kepentingan kedua keluarga sangat erat. Oleh karena itu, Zhou Yong tidak hanya menganggap Cao Sui sebagai saudara iparnya. Sampai batas tertentu, dia menganggap Cao Sui sebagai saudaranya. Keduanya adalah saudara sejak awal, dan praktik menjadi lebih dekat satu sama lain adalah hal yang biasa dalam keluarga bisnis besar. Karena ini jelas lebih aman dan terpercaya. Kedua orang tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat, tentu saja, dan persahabatan mereka sangat erat hampir sepanjang waktu. Setelah minum lebih banyak anggur, mereka secara alami dapat membicarakan apa saja. Dari mulut Hou Yong, Cao Sui sebenarnya banyak mendengar tentang ayah Zhou sebelum kematiannya. Kata-kata terakhir yang diucapkan ayah Zhou sebelum kematiannya jelas merupakan rahasia di antara rahasia. Cao Sui dapat mengetahui hal ini, dan itu memang dapat menjelaskan hubungan mereka berdua. Maksudmu, jalan rahasia di dekat toko terkenal itu? Zhou Yong mengangguk. Keluarga Zhou Yong telah berbisnis dengan toko-toko terkenal sejak generasi ayah Zhou Yong. Namun, pada saat itu, fondasi toko-toko terkenal tidak stabil, dan mereka sering diserang oleh kekuatan iblis yang sudah mapan. Alasannya juga sangat sederhana, tidak ada kekuatan besar yang membiarkan kekuatan lain muncul di depan matanya sendiri. Oleh karena itu, saat itu ayah Zhou Yong menghadapi resiko yang besar ketika berbisnis dengan toko-toko ternama. Dalam beberapa kesempatan, musuh bahkan datang langsung ke sekitar toko terkenal tersebut. Meskipun mereka tidak dapat menaklukkan Gunung Mingmen, mereka dapat menggunakan posisi kunci mereka di kaki Mingmen untuk melaksanakan rencana yang berbeda. Rencana ini untuk menyerang semua pengusaha yang bekerja di toko-toko terkenal. Tanpa dukungan dan perdagangan para pengusaha tersebut, toko-toko ternama hanya akan ada sebatas nama saja. Langkah ini pada dasarnya bisa dikatakan menguras tenaga. Di bawah serangan penembak jitu seperti itu, banyak pengusaha yang berbisnis dengan toko-toko terkenal tewas di bawah pedangnya, dan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup kurang lebih takut untuk berbisnis dengan toko-toko terkenal lagi. Bagaimanapun, menghasilkan uang memang penting, tapi yang lebih penting adalah nyawa Anda sendiri. Namun, pada saat itu, ini adalah masa kritis bagi keluarga Zhou untuk mendapatkan momentum, dan mereka tidak berani melepaskan transaksi penting ini begitu saja. Oleh karena itu, demi masa depan keluarga Zhou, ayah Zhou hanya bisa memilih untuk mengambil risiko saat itu. Sebenarnya pada awalnya semuanya sangat normal, walaupun agak menakutkan, namun secara umum aman. Namun seiring bertambahnya jumlah pengusaha dan menurunnya antusiasme pengusaha, ayah Zhou segera menjadi duri dan target utama kekuatan yang sudah mapan. Atas dasar ini, Pastor Zhou menghadapi semakin banyak bahaya.
Pastor Zhou juga tahu betul bahwa jika Anda sering berjalan di tepi sungai, sepatu Anda tidak akan pernah basah. Oleh karena itu, agar kedepannya lebih lancar, Pastor Zhou mencari sekelompok pengrajin untuk membangun jalan khusus. Jalan ini hampir merupakan jalan yang sangat tersembunyi yang mengarah dari luar menuju toko terkenal. Ini pada dasarnya dibangun dari terowongan, tetapi ada hal lain yang terjadi di dalam terowongan. Selain ventilasi dasar, di dalamnya juga terdapat perbekalan yang banyak, tentunya yang terpenting adalah pertahanan di dalamnya. Semua material dinding di dalamnya terbuat dari bahan khusus. Ketika orang masuk ke dalam, bahan ini tidak hanya akan memblokir semua suara, tetapi yang lebih penting, dapat menghalangi nafas. Ini juga dibuat khusus oleh ayah Zhou yang menghabiskan banyak uang saat itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa terowongan ini menghabiskan hampir seluruh tabungan Pastor Zhou di paruh pertama hidupnya. Tetapi Pastor Zhou sebenarnya tahu betul bahwa uang ini harus dikeluarkan. Sebab, ia memahami jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan sangat sulit berbisnis di kemudian hari. Kalau mau kaya harus bangun jalan dulu. Tidak ada pilihan lain. Fakta pun membuktikan bahwa ide ayah Zhou benar. Meski terlihat putus asa, ia justru menjadi salah satu pengusaha yang paling banyak berhubungan dengan toko-toko ternama karena jalan rahasia ini. Secara alami, dalam situasi ini, keluarga Zhou secara bertahap memperoleh kekayaan yang sangat besar. Dalam proses ini, keluarga Zhou berkembang pesat dan akhirnya menjadi salah satu keluarga teratas. Belakangan, toko terkenal itu berkembang, dan keluarga Zhou juga memiliki fondasi yang berbeda. Lingkungan setiap orang sangat berbeda satu sama lain, dan jalan rahasia ini secara bertahap hilang dalam sejarah. Ketika ayah Zhou memberitahu Zhou Yong tentang dia sebenarnya memiliki pemikiran ekstra. Karena bahkan tokoh terkenal itu sendiri tidak mengetahui tentang jalan rahasia ini. Ide Pastor Zhou adalah jika sebuah toko membongkar pabrik penggilingannya dan membunuh keledainya suatu hari nanti, putranya akan punya tempat untuk melarikan diri. Siapa sangka toko itu sekarang akan digunakan untuk tujuan lain.